Di masa modern ini, hidup manusia sulit dilepaskan dari yang namanya handphone, terutama buat komunikasi dengan orang jauh. Kapanpun dan dimanapun, HP hampir tidak bisa lepas dari genggaman. Bahkan kadang lagi boker pun HP menjadi teman setia sambil ngeden. Begitupun Clay Riddle, seorang artis grafis novel yang baru mendarat di kotanya. Dia langsung kabarkan kepulangan kepada mantan istrinya yang bernama Sharon. Lagi usaha buat cari celah baikan, telepon diminta anak mereka Johnny yang ingin video call sama Clay. Tapi sambungan terputus akibat baterai HP Clay habis. Karena nggak ada powerbank, Clay cari tempat buat colok charger tapi semuanya sedang digunakan. Jadi dia terpaksa menggunakan telepon umum buat kasih tahu kalau HP-nya lowbat. Siapa sangka berkat HP lowbat lah Clay selamat. Karena mendadak orang-orang di bandara mulai mengalami kejang-kejang akibat frekuensi suara yang berasal dari HP mereka. Gak cuma kejang-kejang, semua orang mendadak menjadi barbar dengan menyerang mereka yang selamat dari frekuensi suara. Hal tersebut langsung disadari Clay dengan melarang seorang polisi menggunakan HP-nya. Akibat kejadian tersebut, bandara berubah menjadi arena Royal Rumble di mana orang saling bunuh. Lihat itu, biar tetap keren dalam keadaan chaos, Clay pakai dulu kupluk sebelum kabur dari kejaran serta ledakan pesawat. Clay yang lari hingga bawah tanah, nyaris digeprek karena dipikir sudah terinfeksi. Sadar dan normal, Clay dibawa sembunyi ke dalam kereta MRT. Dia langsung ajak mereka pergi dengan kereta sebelum bandara rata sama tanah. Muncullah Nick Fury zaman masih jadi masinis MRT dan bernama Tom untuk jelaskan sistem MRT dimatikan dari pusat. Dia kasih saran lain yakni jalan kaki. Clay setuju sama sarannya walau yang lain menentang ide itu. Tom bilang kalau nggak cepat pergi bawah tanah bakal banjir karena lagi ada pengerjaan pipa air. Yang lain tetap mau tinggal, jadilah Clay, Tom, dan seorang pemuda bernama Mike pergi untuk membentuk Avengers. Maaf, maksudnya buat menyelamatkan diri. Tiba di ujung terowongan, mereka ragu waktu lihat ada orang di sana. Buat mastiin, Mike mendekat buat periksa. Dan itu pun menjadi akhir dari kontraknya di film ini. Lihat itu, Tom dan Clay langsung naik dari tangga terdekat menuju ke atas. Mereka tiba di apartemen Clay dengan disambut sesosok jasad ciwai. Dengan hati-hati mereka naik ke lantai apartemen Clay berada, hingga akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam. Hal pertama yang dilakukan Clay adalah coba kirim pesan ke Johnny dengan HP si Tom. Anehnya, pesan dibalas dengan bahasa yang seolah terenkripsi. Demi menghemat baterai, Tom minta Clay masukkan HP-nya ke kulkas. Masa iya sih? Terlihat, pada dinding apartemen terdapat banyak lukisan karya si Clay. Malamnya, Tom dan Clay yang asik bahas kelanjutan Project Avengers dikagetkan suara pintu yang diketok. Karena bisa bicara normal, Clay buka pintu untuk seorang ciwa yang bajunya berlumuran darah. Ciwa ini bernama Alice yang baru saja menghabisi mamanya sendiri karena sudah terinfeksi. Para orang terinfeksi frekuensi ini akan kita panggil dengan nama Cell. Alice sendiri adalah tetangga Clay di apartemen atas. Buat pastikan keamanan, Clay ambil pisaunya dan minta dia mandi buat bersihkan diri. Setelah itu, Clay cerita rencananya besok ke Tom, yaitu dia mau ke daerah bernama Ken Pond di mana Sharon dan Johnny tinggal. Untuk itu, dia berharap Tom dan Alice mau ikut bersamanya. Gak lama, Alice keluar dari kamar mandi dan berniat tidur. Sebelum tidur, dia bilang mau ikut kemanapun mereka pergi. Mendadak, telepon Tom bunyi. Gak mau ambil resiko, Tom milih buat menolak panggilan. Para sel bergerak secara berkelompok dan berjalan ke sana kemari secara acak. Banyaknya sel buat Clay ngerti seandainya Tom dan Alice nggak mau ikut dia ke Ken Pond. Berhubung mereka setia kawan, bermodal senjata seadanya mereka ikut pergi bersama Clay. Saat tiba di suatu sudut, sekumpulan sel tampak sedang lari membentuk lingkaran. Di saat itu, seorang pemotor muncul bersama pacarnya dan pergi ke arah para sel tersebut. Sadar ada bahaya, mereka putar balik, namun mereka tertangkap kawanan lain sehingga jadi korban amukan para sel. Momen itu dimanfaatkan Clay, Tom, dan Alice buat nyebrang ke jalan lain. Saat masuk ke area perumahan, tanda peringatan bersenjata milik sebuah rumah menjadi persinggahan mereka. Tanpa permisi, Clay dan Alice masuk buat cari senjata. Di salah satu ruangan, Alice kaget waktu lihat dua jasad ciwai di lantai. Clay tetap datangi buat ambil senjata yang masih dipegang salah satu jasad, sedangkan Tom dan Alice lagi panen senjata serta amunisi di kamar lain.
Selesai persenjatai diri, Ellis lihat ada seorang pria lagi duduk nyantui di halaman. Buat pastikan, mereka datangi si pria yang lagi ngelus-ngelus kucing. Rupanya itu adalah sel. Tanpa ragu, Tom langsung tembak yang buat keberadaan mereka ketahuan sel lain. Mereka segera kabur saat para sel berdatangan dari segala penjuru. Saking semangatnya ngejar mangsa, sampai ada sel yang nabrak pohon, yang sempakan pun ada. Bahkan yang patah kaki tetap lanjut ngejar. Muak dikejar-kejar, Tom mulai nembakin para sel. Tapi karena jumlah sel terlalu banyak, mereka lanjut lari hingga mencapai sebuah sungai. Sambil sembunyi dalam perahu, mereka perhatikan tingkah para sel menjelang matahari terbenam. Terdengar suara frekuensi keluar dari mulut mereka yang mangap semua. Lalu, dengan ritme yang seragam, mereka putar balik dan berkumpul di satu titik yang sama untuk tidur. Kawanan lain pun begitu. Dengan bermain kereta-keretaan, mereka pergi menjauh menuju suatu tempat. Keadaan tadi membuat Tom tahu kalau malam hari, para sel secara otomatis akan pergi seakan diprogram. Saat satu sel lihat mereka, apa yang dilihat akan sampai kepada sel yang lain seolah mereka tersambung dengan jaringan yang sama. Dalam perjalanan, mereka dengar suara musik dari sebuah gedung sekolah. Karena penasaran, mereka datangi dan langsung disambut buat dipersilakan menginap oleh dua pria tersisa di sana. Si bocah bernama Jordan yang tinggal di asrama saat kejadian terjadi, sedangkan si pak tua bernama Charles sang kepala sekolah. Suara musik itu sendiri bukan diputar dari sekolah. Untuk itu, Charles ajak mereka lihat dari mana sumber suara berasal. Ratusan bahkan ribuan sel tidur di sepanjang hamparan lapangan sekolah. Charles klaim mereka nggak bakal bangun walau ditusuk hingga berdarah. Suara musik itu keluar dari mulut mereka yang berfungsi layaknya speaker. Lalu mereka diajak ke dalam buat makan malam sambil membahas hal yang Charles ketahui. Para sel bertingkah layaknya koloni lebah atau semut yang bergerak untuk kebaikan kelompoknya tanpa pedulikan ego maupun perasaan. Pada malam hari, para sel seperti di-restart otaknya. Namun, suatu saat kelak mungkin mereka akan berevolusi dan tidak perlu lagi di-restart setiap malam. Untuk itu, Charles punya gagasan sendiri demi kebaikan manusia yang tersisa, yaitu membakar habis yang saat ini berada di lapangan. Hal itu disetujui oleh Ellis dan harus dilakukan secepatnya sebelum terlambat. I agree with him. We can as fast as we can. Karena itu, Clay ditemani Tom mengendarai truk penyemprot air yang diisi bensin. Mereka berjalan sambil melindas para sel seraya menyiram bensin. Sedangkan Ellis dan Jordan siapkan senjata buat kemungkinan terburuk. Setelah beberapa saat, Clay selesai menyiram mereka semua. Selanjutnya, menggunakan panah dan bola tenis yang dibakar, Charles tembakkan ke antara para sel untuk membakar habis para sel. Saat itu, beberapa sel terbangun yang langsung dieksekusi dengan senjata. Namun, tanpa mereka sadari, kobaran api menyambar bensin hingga ke truk sehingga hal ini pun terjadi. Alice, you all right? Mereka segera pergi dari sana saat merasakan hawa kemarahan dari sel yang udah terbakar. May your love and your truth in our hearts. As this life was taken. Mereka masuk ke dalam sebuah rumah makan drive-thru terbengkalai buat istirahat. Di tengah malam, Clay terbangun dan mendapati dirinya hanya sendirian. Karena mendengar sesuatu, dia pun pergi ke arah toilet buat memeriksa sumber suara. Alangkah kagetnya dia saat melihat seorang sel bertudung merah tertawa seringai ke arahnya sambil berpose tanda nelpon. Rupanya cuma mimpi. Ellis yang lihat itu pun menanyainya, yang disela cerita Jordan tentang mimpinya bertemu sel bertudung merah. Gak cuma Jordan, Ellis dan Tom juga mimpi ketemu sel yang sama. Anehnya, menurut Clay, sosok itu adalah salah satu karakter yang dia gambar untuk novel dan tergantung di dinding apartemennya. Karakter itu merupakan nabi di hari kiamat di dalam novelnya tersebut. Entah kenapa mereka kini memimpikan sosok yang sama. Tom sudahi untuk ajak mereka lanjutkan perjalanan karena hari sudah malam. Keluar dari sana, di depan rumah makan terdapat tumpukan HP yang dibakar diikuti dengan bunyinya HP Tom dan disusul milik Ellis. Merasa ada yang aneh, Ellis putuskan melempar HP-nya ke tumpukan HP yang dibakar itu lalu pergi menjauh. Mereka ketemu sebuah bar yang terdapat grafiti bertuliskan Kaswa Novo. Tulisan serupa sebenarnya muncul di balasan pesan chat ke Johnny waktu di apartemen. Namun sepertinya Clay tidak menyadari. Buat cari tahu maksudnya, mereka pun coba mengetok bar. Pintu lalu dibuka seorang pria bernama Jeff sambil menodongkan pistol sebelum akhirnya dipersilakan masuk. Di dalam, mereka disambut seorang tante ganjen bernama Sally dengan sangat ramah dan rekannya bernama Roscoe. Clay to the point tanya mengenai Kaswa.
Roscoe jelaskan itu adalah suatu area yang bebas jaringan telepon, di mana orang-orang yang tidak terinfeksi pergi ke sana untuk berlindung. Begitupun Sally, Jeff, dan Roscoe yang akan pergi esoknya. Di kesempatan ini, Tom tanya tentang kisah novel Si Tudung Merah yang dijawab Clay novel itu belum ada cerita akhirnya dan mungkin tidak akan pernah selesai sesuai konsep yang dibangun Clay. Daripada stres mikirin Paracel, mereka menikmati malam itu dengan berpesta sambil kobam karena besoknya akan berpisah untuk tujuan masing-masing. Masih di malam yang sama, Sally terbangun oleh suara lolongan Doggy. Untuk pastikan keadaan aman, dia ke pintu memeriksa kunci. Dan benar, pintu belum terkunci. Ketika hendak balik tidur, dia dengar sesuatu dari luar. Dia tempelkan telinga ke pintu buat dengar lebih jelas. Herannya, saat itu pintu kembali ke posisi tidak terkunci. Gak lama, Clay terbangun dan lihat Sally berdiri mematung. Dia bawa pistol buat periksa keadaan Sally yang tanpa dia sadari Paracel udah masuk ke bar, sehingga serangan Paracel tidak terhindarkan. Akibat terjadi secara tiba-tiba, mereka yang di dalam bar tidak siap. Di momen serangan ini, terlihat kini Paracel bisa menginfeksi manusia dengan frekuensi suara yang dihasilkan dari mulut mereka. Di sisi lain, waktu selamatin Tom, Alice dapat hantaman keras ke kepala oleh Sally dari arah belakang. Tom bisa membunuh Sally, namun nyawa Alice tidak bisa diselamatkan. Setelah memakamkan Alice, kini tersisa 3 pejantan tangguh meneruskan perjalanan dengan diperhatikan Si Tudung Merah tanpa mereka ketahui. Serangan malam itu juga membuktikan ketakutan Charles akan evolusi mereka yang cepat lambat akan bisa bergerak di malam hari. Apalagi sekarang gak cuma membunuh, tapi mereka juga merekrut manusia dengan diinfeksi melalui frekuensi suara dari mulut. Mungkin itu alasan tumpukan HP dibakar tempo hari, karena mereka kini gak butuh HP buat infeksi manusia. Ketika berjalan di hutan, mereka temukan orang lain di sana. Dengan mengendap-endap, mereka muncul di hadapan orang tersebut. Si pria bernama Ray dan si cewek bunting bernama Dennis ini sama sekali tidak kaget karena udah tahu kalau mereka bakal lewat situ. Di sini terjawab beberapa misteri pada film, seperti pria tudung merah yang dipanggil presiden internet oleh Ray. Muncul dalam mimpi dikarenakan mereka membunuh dan membakar para sel yang ditemui. Begitupun dengan klaim mereka, setelah membakar sel di sekolah dulu, mereka mulai memimpikan si tudung merah. Lalu, Ray dan Dennis jelaskan mengenai Kaswa adalah sebuah jebakan. Mereka dipancing melalui mimpi untuk pergi ke sana. Padahal Kaswa sendiri terdapat sebuah menara telekomunikasi besar. Jadi orang-orang yang menuju ke sana dipastikan akan menjadi bagian dari mereka nanti. Akibat selalu mimpi yang sama, si Ray sampai seminggu gak tidur agar tetap waras. Gak cuma dapat cerita, Dennis juga tunjukkan seorang sel yang merupakan abang dari Dennis yang mereka tahan di sana. Agar posisi mereka gak ketahuan, mata sel ditutup. Tiba-tiba sel itu bersuara menirukan pembicaraan Johnny ke Clay. Gak cuma itu, bahkan suaranya adalah suara Johnny sendiri. Seakan terkena genjutsu, Clay nekat membuka penutup mata si sel. Akibatnya, Tom harus menghabisinya. Lihat kejadian itu, Ray ajak mereka semua pergi karena posisi mereka udah ketahuan. Semua tempat yang dikunjungi Clay sama Tom ini, ujung-ujungnya pasti hancur. Dua pembawa bencana memang. Mendadak, Ray berhenti lalu keluar untuk ajak Clay berbicara. Ray cerita biarpun gak tidur, kini dia bisa melihat hal yang ingin ditunjukkan sel padanya. Ray minta tolong Clay buat habisin si tudung merah agar semua masalah ini bisa diselesaikan. Sebab Clay lah yang diinginkan si tudung merah. Kemudian dia kasih sebuah telepon jadul ke Clay dan minta digunakan di saat yang tepat. Clay sendiri diyakini akan tahu kapan masa itu datang. Setelah itu dia ledakkan dirinya dengan bom yang dipasang di leher. Akhirnya Clay sampai ke rumah Sharon dan Johnny. Sembari meminta yang lain tunggu di luar, dia masuk sendirian. Johnny! Clay hanya dapat dipesan di kulkas yang minta dia susul Johnny ke Kaswa sebab Sharon udah jadi sel. Clay begitu emosi mendapat kenyataan tersebut. Saat itulah dia dengar sesuatu dari loteng. Dia datangi sumber suara lalu membuka sebuah pintu dan sel yang menyerang Clay itu adalah si Sharon. Lalu Clay tenangkan diri di ruang makan sementara Tom kaget waktu lihat isi truk es krim penuh dengan bom C4. Waktu Tom kasih tahu, Clay cuma senyum sambil kasih kunci mobil Sharon padanya.
Dia minta mereka cari tempat berlindung karena Clay mau pergi ke Kaswa mencari Johnny. Dia juga kasih sekaleng pilok ke Jordan. Dia suruh Jordan buat tanda TJD dalam perjalanan. Seandainya dia selamat, dia bakal ikutin tanda itu buat nemuin mereka. Setelah selesai berpesan, dia salami Tom kemudian berangkat menuju Kaswa. Ternyata apa yang dikatakan Ray dan Dennis benar. Terdapat menara sultet tinggi di sana dengan ribuan sel berjalan mengelilingi menara itu. Clay yang pantang nyerah tetap lanjut ke arah mereka dan tanpa permisi menerobos rombongan sel untuk sampai ke menara. Setelah lewati para sel, dia akhirnya bertemu si tudung merah sedang berdiri menatapnya. Dengan penuh emosi, dia gas full buat nabrak si tudung merah. Gak cuma ditabrak, Clay turun buat nembakin si tudung merah sampai benar-benar mokat. Samar-samar Clay dengar Johnny memanggilnya. Dia lari masuk ke kawanan sel buat cari Johnny. Namun saking banyaknya sel, dia harus terpental keluar dari rombongan tanpa hasil. Tiba-tiba Johnny udah berdiri di sampingnya. Tanpa ragu, Clay langsung memeluk si Johnny. Gak lama Johnny mendongak lalu mangap yang mengartikan dia udah jadi sel. Dari mulutnya keluar bunyi frekuensi yang diikuti semua sel yang berada di sana sambil menatap ke arah menara. Clay tetap memeluk si Johnny sambil keluarkan HP dari Ray. Sebab dia merasa inilah waktunya memusnahkan semua. Paginya, entah bagaimana caranya Clay dan Johnny selamat. Mereka berjalan ikuti tanda TJD yang dibuat Jordan untuk menyusul yang lain. Sayangnya, itu cuma mimpi dan harapan si Clay. Sebab kini Clay udah jadi salah satu dari para sel. Tamat. Film ini diangkat dari novel Stephen King yang pernah aku baca zaman kuliah. Aku sendiri gak tahu rupanya ada versi film. Sama seperti di novel, gak pernah dijelaskan secara rinci alasan asal suara frekuensi yang bikin manusia jadi sel. Entah serangan teroris atau semacam proyek rahasia pemerintah, entahlah. Yang pasti film ini ajarkan kita jangan terlalu sering nelpon biar gak jadi kayak mereka. Apalagi yang doyan vicious itu, ingat dosa woi. Sekian dulu video hari ini, semoga terhibur oleh cerita yang gak jelas ini. See you all on the next video. Bye.